Oke, ketemu lagi ya di pertemuan video ke-12 ya. Ada pertemuan video yang ke-12 ini kita akan bahas tentang fundamental security ya, dasar dari security ya. Jadi kalau kemarin sudah bahas tentang fundamental network ya. Nah, pertemuan video ini kita bahas tentang fundamental eh, security ya. Jadi fundamental security. Oke, langsung ya di pembahasan ini nanti tujuannya adalah ini ancaman keamanan ya ini dan menjelaskan ancaman keamanan di sini, kemudian konfigurasi keamanan TI-nya, kemudian teknik perawatan, ya, teknik perawatannya bagaimana, ya, ini kemudian kelola keamanannya, ya, secara berkelanjutan. Kemudian yang keempat adalah proses pemecahan masalah untuk keamanan dan menjelaskan cara memecahkan masalah keamanannya secara dasar ya. Oke, kita coba bahas ini satu persatu ya. Yang pertama adalah ancaman keamanan. Jadi ancaman keamanan ini bisa ancaman dari dalam, bisa ancaman dari luar. Ini kalau digambarkan ini komputer dikasih gembok kayak gini ya. Komputer dikasih gembok kayak gini, wis aman gitu ya. Ya, kalau pengen ya komputernya digembok atau di passwordnya dilupakan, nah, itu aman, tapi tidak bisa diakses, gitu. Ya, jadi keamanan itu sebetulnya ya relatif ya. Karena keamanan ini bisa dari faktor hardware-nya, dari SDM-nya, dari jaringannya, ya. Gitu. Kalau dari jaringan sudah aman, ya, tapi SDM-nya tidak aman. Artinya tidak aman itu password-nya tidak dirahasiakan, password-nya diinformasikan ke orang-orang yang lain ya, sama saja ya. Itu menjadikan data kita tidak aman juga ya. Jadi menjadikan ini datanya jadi tidak aman. Jenis keamanan ini perangkat lunak, ini, malware. Ini biasanya dipasang tanpa sepengetahuan pengguna, malware. Ini biasanya masuk dalam, biasanya dikirim dalam bentuk game, email, nah itu, lewat email ya. Dan dia mampu memodifikasi ya browser pengguna, sering mengumpulkan informasi pengguna. Jadi dia mengumpulkan informasi dalam komputer kita. Jadi tugasnya itu malware itu ya kayak ini hanya memata-matai gitu ya. Itu memata-matai. Kemudian ada virus ya, trojan, kemudian worm. Nah, ini contoh-contoh malware. Ada virus, trojan, worm. Nah, kalau virus ini ya, dia sifatnya mengganggu ya, virus merusak. Tapi kalau trojan ini dia adalah semacam kayak program yang dianggap tidak berbahaya. Jadi virus yang dianggap suatu program mengkamuflase. Jadi sebetulnya itu adalah program virus, tapi karena orang tidak sadar, dia menggunakan, bisa masuk di dalam game, ya, masuk dalam suatu email, nah itu, ya, ini trojan. Kemudian kalau worm ini ya kayak ini worm ini cacing ya. Jadi dia itu semacam ya virus, tapi dia bisa menggandakan diri, ya, sifatnya melumpuhkan, jadi menggandakan dan bisa menduplikasi diri. Nah ini beberapa contoh-contoh malware. Kemudian ada phishing, ya. Ini dirancang untuk mengelabui pengguna agar memberikan informasi pribadi atau keuangan. Phishing, misalkan ngirim email
minta data-data ini mengaku dari perusahaan A, perusahaan B, atau mengaku dari kantor, mengaku dari mana. Nah, ini phishing. Ya, jadi kalau ada informasi yang meminta data ya yang tidak jelas, ya mending diabaikan saja. Kemudian spam, ini biasanya masuk di email, ya, di spam. Spam ini ya kadang mungkin ini biasanya kalau dulu itu marketing ya, menawarkan produk, barang. Jadi ya ibaratnya kalau spam itu kalau di tempat kita itu kayak brosur itu ya, digulung sebari brosur gitu, atau mungkin di parkiran itu ya, di kaca-kaca mobil, sepeda motor, kasih brosur-brosur kayak gitu. Nah itu juga salah satu juga itu spam. Nah, coba itu kalau misalkan ada 50 produk nawarkan model seperti itu di parkiran, mungkin kaca mobilnya penuh dengan brosur dan kendaraannya mungkin penuh dengan brosur-brosur. Nah itu sama seperti spam, mengganggu dan membuat tidak nyaman ya. Nah, tapi di ini spam ini banyak kan masuknya di email ya. Jadi email yang tidak diminta dan sering digunakan untuk serangan phishing ya, atau untuk mengirimkan malware. Kemudian alat browser web ya, seperti Java ya, Adobe Flash, ini juga dapat membuat komputer lebih rentan terhadap serangan. Browser-browser yang tidak diupdate, nah itu ya. Jadi, kemudian ada juga serangan zero day yang menyebabkan eksploitasi kerentanan perangkat lunak juga ya, serangan virus atau apa ya, kalau yang sekarang itu biasanya ransomware itu ya yang lebihan. Nah ini jenis-jenis keancamannya. Jadi ada TCP/IP threat ya, ini penyerangan yang menggunakan TCP/IP. Di sini ada serangan DOS, denial of service ya, kemudian DNS positioning, ya, ada reply, ada man in the middle, ada spoofing, ada synfloat, ada distribute DOS atau DDoS. Ini serangan-serangan yang menggunakan TCP/IP, ya, menggunakan TCP/IP, dan ini sangat berbahaya ini. Ya, biasanya ini serangan ini diawali dari sini. Nanti setelah ini bisa masuk, yaitu nanti baru selanjutnya, baru kayak ransomware masuk, segala macam, ya, mengambil alih, ya, remote, ya, gitu. Jadi bisa diambil alih komputer kita. Nah ini penjelasannya ya. Serangan denial of service, ya, ini mengirimkan lalu lintas dalam jumlah yang besar dan tidak normal. Jadi kayak ping ya, di ping. Ya. Tujuannya adalah membanjiri perangkat yang menerima lalu lintas ini sepenuhnya sehingga tidak dapat merespon pengguna yang sah. Jadi misalkan contohnya mesin ATM, mesin ATM itu dalamnya itu misalnya ada komputernya ya. Nah, komputernya mesin ATM itu dikirimi serangan DOS, sehingga orang yang mau ambil uang di situ masukkan PIN lambat jadinya, nah, sehingga terganggu bisa juga. Atau server email yang diserang, maka pada saat orang mau mengirimkan email atau mengakses email, dia akan jadi lambat. Jadi tujuannya hanya untuk ini, mengganggu. Tapi bisa juga nanti melumpuhkan ya. Nah, ini yang DOS. Kemudian distribut serangan DOS atau serangan yang terdistribusi menggunakan DDoS. Ini menggunakan botnet, ya, terletak di tempat-tempat geografis yang berbeda-beda sehingga sulit untuk melacak. Jadi pakainya botnet. Jadi ada agen-agennya gitu ya. Jadi kita nanti dari botnet nanti ada masternya, di sini kita tinggal jalankan trackernya, serang IP ini, langsung botnetnya nyerang. Bahkan komputer kita mungkin bisa jadi botnet, ya, gitu. Ya ini kalau DDoS ini hampir seperti kayak cara kerjanya hampir kayak ini, torrent ya, torrent atau pokoknya yang sifatnya point to point. Nah, itu kan kalau kita download, hasil downloadnya juga kita sharing lagi. Nah, gitu. Jadi hasil downloadnya kita sharing lagi sehingga kita ngambil tapi juga
hasil yang sudah kita ambil download, kalau ada orang yang membutuhkan, tempat kita juga menjadi referensi juga. Nah, jadi prinsip kerjanya point to point itu, BitTorrent itu memakan bandwidth yang cukup besar itu. BitTorrent, terus biasanya point to point ya. Makanya kadang kalau di Mikrotik itu ada disable P2P, ya, point to point, bisa mematikan, tidak bisa mengakses. Kemudian serangan SYNS ya, ini yang membuat mengacak port TCP. Jadi sumber serangan ini menghubungkan peralatan jaringan komputer dengan sejumlah besar perintah SYN+. Jadi dia membanjiri TCP, ya, sehingga penggunaan TCP itu akan terganggu penggunanya. Kemudian serangan spoofing. Ini saat komputer menggunakan alamat IP atau MAC palsu, meniru komputer yang dipercaya di jaringan. Jadi biasanya ini spoofing ini dipakai kalau misalkan untuk nyuri ini bandwidth, komputernya sana internetnya kenceng, tak ambil MAC address-nya, diambil alih ke sini sehingga kita dapat koneksi internet yang kencang. Atau mungkin bisa juga mengambil seolah-olah bahwa komputer kita adalah komputer server, dengan mengambil alih IP dan MAC address-nya. Sehingga nanti, tapi si lawan sana nanti dia akan mendeteksi konflik. Jadi nanti akan muncul IP konflik. Nah, itu. Kemudian man in the middle. Ini penyerangan yang mencegat komunikasi antara dua komputer. Jadi dia memata-matai, bisa juga menggunakan scanning port, bisa menggunakan sniper, nah, bisa juga ini, ya, sniping, ya. Jadi dia mencegat ya komunikasinya. Oh tahu, ini lewatnya ini, cegat di tengah, sehingga dia bisa mengambil alih, ya. Mengambil kemudian mengirimkan lagi ke sana, tapi data yang dikirimkan lagi sudah berubah, ya, sudah kita modifikasi. Jadi man in the middle. Kemudian serangan ulang, ya. Ini replay, ya. Ini merupakan perpanjangan dari man in the middle text. Ya, jadi mencegat rasional dan kemudian menyamar sebagai sumber yang sah. Setelah dimodifikasi dikirimkan yang selanjutnya, ya, dikirimkan. Kemudian di sini DNS flood, ya. Ini upaya untuk mengarahkan lalu lintas dari situs web yang sah ke situs web yang palsu. Jadi DNS-nya dialihkan, ya, gitu. Ya, kalau dulu pernah kasusnya BCA itu, kalau BCA itu bukan dialihkan, ya bukan dialihkan, tapi membuat web situs yang mirip sama seperti situs tersebut, ya, sehingga dia orang yang tidak menyadari bahwa itu situsnya salah, itu login dan passwordnya akun itu akan tertangkap semua. Ya, itu. Dan itu juga salah satu ancaman juga. Ya. Makanya sekarang itu ada aturan nama domain itu resmi harus terdaftar, ya. Jadi kalau sama nanti dia akan ditolak. Ini sudah dipakai, tidak bisa. Nah, ini prosedur keamanan. Jadi prosedur keamanan dalam bentuk piramid seperti ini, ya. Jadi di sini ada local security policy, ya. Ini yang paling dasar dan dia paling luas, ya, karena ini fundamental dasarnya. Jadi local security policy di tingkat lokalnya dulu seperti apa. Kemudian tinggal kedua physical equipment-nya, ya. Kemudian yang ketiganya data protection. Yang ke atas baru wireless security, ya. Jadi wireless security-nya, keamanan datanya. Tapi kalau misalkan wireless security-nya kuat, tapi local security policy-nya lemah, ya sama saja, dia bisa masuk sini. Makanya di sini yang local security policy-nya aman dulu. Local security policy mulai dari hardware-nya, operating system-nya, SDM-nya itu bisa masuk di sini semua. Ya. Nah, ini kebijakan layanan dari local security policy, mulai dari akunnya bagaimana, buat akun password akunnya.
Kalau SDM-nya teledor ya akunnya ngawur ya gampang ya ini gampang bobol. Kemudian local policy ini audit user, audit misalkan yang berhak masuk siapa, log gagal terekam, log berhasil terekam, kemudian Windows firewall-nya ya, kemudian network list ya. Nah ini di bagian lokal security policy ya. Di bagian lokal security policy kebijakan-kebijakannya perlu di ini. Kemudian kebijakan keamanan lokal Windows, jadi keamanan di apa namanya ini kebijakan keamanan ini adalah perangkat tujuan keamanan yang memastikan keamanan jaringan, data, dan sistem komputer dalam suatu organisasi. Jadi ini harus apa namanya memastikan ya. Jadi kebijakan keamanan itu tuh, memastikan. Ya, jadi dia tujuannya adalah memastikan keamanan jaringan, data, sistem komputer dalam satu organisasi. Kita dapat menggunakan alat kebijakan keamanan lokal Windows ini untuk menerapkan kebijakan keamanan pada komputer yang bukan merupakan bagian dari domain direktori aktif. Jadi kita bisa juga menerapkan kebijakan. Tapi kalau kita menerapkan kebijakan lokal, keamanan lokal ini, Windows ini, dan menerapkannya ini, dan dia bukan merupakan bagian dari Active Directory, ya agak ribet memang. Kita nyetingnya satu-satu. Tapi kalau komputernya ini sudah bagian dari Active Directory, kita settingnya hanya di servernya saja. Maka nanti kliennya secara otomatis bisa terkonfigurasi ya untuk keamanannya. Gitu. Jadi menggunakan Active Directory, sehingga settingnya hanya cukup dari servernya saja. Ya. Nanti kliennya akan kena aturan itu, ikut sesuai dengan yang sudah diterapkan di server. Kemudian kebijakan kata sandi ini dapat dikonfigurasi untuk memenuhi berbagai persyaratan. Misalkan riwayat kata sandi, usia maksimal, usia minimal, panjang minimal, dan kompleksitasnya. Jadi kata sandinya maksimal berapa misalkan? Oh maksimal misalkan 3 bulan harus ganti. Itu bisa disetting kalau di server. Tapi kalau di komputer lokal nyetingi satu-satu, ya adminnya ya keju ya nyetingi satu-satu. Ya, mending pakai Active Directory, settingnya cukup di Active Directory, maka misalkan setiap 3 bulan sekali harus diganti password. Dan passwordnya tidak boleh mengandung password yang lama sebanyak misalkan 24 kali. Nah, jadi usia maksimalnya misalkan 24 kali. Jadi kalau mau menggunakan password yang sebelumnya ya berarti password yang ke-25. Nah, itu. Jadi Anda punya password 25, yang ke-25 ini nanti password yang pertama. Nah, itu baru bisa ya, dipakai. Usia maksimal. Usia minimalnya berapa? Jadi minimalnya berapa? Minimalnya misalkan 3 bulan juga. Berarti kita tidak bisa menggunakan password yang lama sebelum melampaui lebih dari 3 bulan. Kemudian panjang minimalnya berapa? Maksimal bisa sampai 255. Mosok minimal dikasih 255 ya, mesake ya. Passwordnya apa itu 255 minimal. Ya minimal kasih 8 lah. Minimal 8. 8 itu udah bagus ya. Atau mungkin minimal 10. Tapi defaultnya minimal itu 8. Kompleksitas, nah ini yang perlu dicekati dari sini juga bisa kompleksitas. Jadi ada huruf besarnya, ada karakter besar, karakter kecil, ada angka, ada simbol, nah, itu. Mengandung itu kompleksitas. Nah, ini sudah cukup kuat ini. Kemudian kebijakan audit ini diaktifkan untuk merekam semua peristiwa log. Nah, audit sukses maupun audit failure ya gagal. Ya, jadi pada saat login sukses dan login gagal itu bisa juga diterapkan. Ini di servernya ya. Jadi di
di sheet jaringan juga bisa ya diterapkan itu. Kemudian jabat juga mengekspor ya kebijakan keamanan lokal ini untuk mempermudah memperbarui komputer lain dengan kebijakan keamanan yang sama. Ya. Jadi kita bisa mengimport dan mengekspor. Nah, jadi kebijakan ini, jadi kita bisa setting di satu komputer, ya. Kemudian kita ekspor, kita terapkan di komputer-komputer yang lain. Jadi kita tidak perlu nyeting ulang lagi. Komputer A setting seperti ini. Ini bodoh dengan komputer A, ya sudah. Komputer B setting sama. Komputer C setting sama. Nah, jadi kita tidak perlu membuat ulang satu persatu, ya, gitu. Tidak perlu membuat ulang satu persatu. Bisa di copy, ya, dan direstorkan untuk ini. Nah, ini keamanan akses di web, ya. Jadi keamanan akses di web ini misalkan ada start in private browsing. Nah, jadi kalau ini tidak akan kesiman. Jadi kalau di browser itu biasanya ada ya. Ini kalau di browser itu, nah ini contohnya browser lah di sini. Nah di sini ada new private Windows. Nah ini. Jadi kalau di sini kita berarti ini menggunakan private. Jadi lebih secure ya. In private, mengamankan akses web. Jadi menggunakan ini. Kemudian akses web, ini browser juga menyertakan berbagai alat ya yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Jadi selain sebagian besar browser ini memiliki fitur yang dapat diaktifkan untuk meningkatkan keamanan. Contohnya misalkan ini di IE ya, ini ditingkatkan dengan mengaktifkan filter ActiveX, kemudian blokir pop-up, filter smart screen, kemudian ada private browser tadi itu ya. Ini. Jadi bisa kita aktifkan di situ. Ya, misalkan kayak ini ya di sini. Nah, di sini ada namanya ini. Nah, ini juga ini blok ya. Adblock plus. Nah, jadi ada seperti itu juga ya. Jadi ada fitur-fiturnya bawahnya di sini untuk bisa memblokir ini, melakukan penyaringan. Sehingga tapi ini di IE ya. Kalau mungkin di browser yang lain beda lagi. Ya. Tapi kalau sekarang IE sudah tidak ada ya. IE itu sekarang sudah diganti Windows 8 ya. Ini tampilannya juga sudah menyerupai Windows itu Firefox. Jadi ini tampilan untuk Windows 8 ya. Sudah tampilannya sudah cukup bagus ya. Cuman kadang juga orang itu tidak belum percaya menggunakan ini, belum percaya menggunakan Windows 8 ini. Ya. Mereka begitu nginstal, padahal di browser itu sudah ada di operating system itu ya, di Windows itu sudah ada browser defaultnya, tapi ya tetap diinstal, minta Opera, aku minta Firefox. Kenapa tidak menggunakan bawaannya aja? Nah itu katanya. Saya sendiri juga gitu ya. Saya di sini juga ada browsernya, ada Mozilla ya. Padahal di situ sudah ada Windows 8 ya. Nah, itu. Ya karena kalau saya ini ya karena udah malas ya, mungkin di sini karena di sini ada historinya ini, bookmarknya ini ada di sini ya, sehingga ya sebetulnya bisa sih ini diimport bookmarknya ya, bookmarknya ini diimport bisa ya. Jadi saya ambil bookmarknya dari dari Mozilla-nya ya, itu bisa juga diimport. Cuman ya karena belum terbiasa aja ya, belum terbiasa dengan penggunaan ini ya. Jadi kalau belum terbiasa ya
dikapak-kapake yo anu. Nah ini bookmarknya. Importnya dari mana itu ya? Import. Ya. Ini. Nah, kemudian melindungi data dari ini. Di bawahnya Windows itu ada namanya enskripsi. Nah, ini. Jadi kalau folder maupun file ini bisa dienkripsi. Dienkrip file. Nanti simbolnya warnanya gambarnya kuning atau gambar gembok. Ya. Ini kalau di komputer saya, misalkan di sini ya, ini saya besarkan gini. Nah, misalkan ini saya enskrip ya, ini saya enskrip, kemudian enskrip. Nah, ini enskrip hanya file saja. Oke, nah ini. Di sini sudah ada gambar gemboknya ya. Nah, ini gambar gemboknya. Ini kalau sudah di-enskrip seperti ini kalau warnanya kalau dikecilkan warnanya kuning. Kuning enggak? Enggak kelihatan, enggak kuning. Cuman ada gemboknya kalau ini. Kalau Windows 7 atau Windows dia warnanya kuning yang transkrip. Kalau ini bahwa ini dia sudah transkrip ya. Ya kalau transkrip kayak gini dia diakses oleh orang lain tidak bisa kecuali saya memberikan key-nya ya. Dan orang tersebut yang akan mengakses ini dia menginstal key-nya dulu baru bisa. Selama dia tidak menginstal key-nya maka ini tidak akan bisa terbuka. Tapi hati-hati juga ini ya. Karena kalau ini sudah terenkrip OS kita itu kita install ulang, kita tidak bisa langsung bisa membuka file ini ya. Kita harus menginstal enskripnya juga menginstal ini key-nya dulu ya. Jadi hati-hati ya jangan sampai key-nya juga ikut transkrip ya, itu repot ya. Jadi ibaratnya kayak kita punya kotak kita gembok tapi kuncinya di dalam kotak. Wis ra iso buka ya. Meh buka piye? Kuncine ning jero. Nah, meh buka kotak kuncine ning jero. Ra iso ya. Ini. Jadi hati-hati. Ini enskrip ini tidak bisa dibobol ya. Agak susah ini. Ini hampir sama seperti kayak misalkan enskrip yang terjadi kalau kita kena serangan ransomware. Nah, itu seperti itu. Ya sudah. Itu di enskrip sudah tidak bakalan bisa buka ya. Jadi saya kayak ini nanti akan muncul saya di sini punya key-nya ya. Jadi kalau itu yang tadi itu kalau tidak terinstall itu di sini saya ada key-nya. Mana key-nya? Saya mesti punya key-nya ini. Nah ini key-nya. Nah ini key-nya. Jadi ini key-nya. Key-nya untuk saya bisa membuka komputer saya ini. Jadi ini adalah key-nya. Ya, ini saya buat di Januari 2019. Ya kalau sampai ini hilang, tapi ya tidak di komputer ini, saya simpannya di tempat lain juga di external hard disk. Kalau sampai ini hilang ya sudah, saya punya data itu tadi yang transkrip semuanya itu ya tidak bisa tak apa-apa ya itu. Saya punya data yang sudah transkrip. Dan sampai sekarang saya tidak bisa buka karena kuncinya sudah beda. Karena waktu itu kerusakannya adalah di hardware komputer saya, sehingga di sini tidak bisa terbuka. Mana? Bukan ini. Ya, ini makanya itu agak harus hati-hati ya kalau main menggunakan enskrip itu. Ya, kecuali kalau kita memang datanya memang data penting sekali. Nah, ini kalau sampai ini bukanya cuman ini, tapi yang harus kita punya wewenang. Kalau kita tidak punya wewenang tidak bisa. Ini udah hilang. Jadi enskripnya udah hilang. Ini enskrip. Ini mudah, fitur yang paling mudah dan bisa diterapkan. Ya. Jadi misalkan pengen ya ini flash disk di enskrip semua. Ya, flash disknya di enskrip, maka flash disknya hilang. Orang tidak akan bisa buka data kita.
Ya paling kita cuma kehilangan flash disk saja, tapi tidak sampai data kita itu bocor, ya, tidak sampai bocor kemana-mana. Kemudian melindungi data, ini melindungi data di komputer ini mencakup beberapa teknik itu. Ini misalkan di perangkat lunak, misalkan Windows firewall-nya. Jadi ini filter lalu lintas antara komputer dan komputer lain yang terhubung, ini juga. Ya. Kemudian keamanan biometrik, dia menggunakan smart card, EPOP, ya, untuk mencegah akses fisik yang tidak sah ke komputer. Ya, misalkan password lah paling aman ya kalau di laptop komputer kita. Passwordnya mungkin double ya, password login Windows sama password BIOS. Password BIOS bisa, Anda masuk di security, kemudian Anda setting, ada dua konfigurasi di situ ya, ada sistem password system sama password satunya lagi password password BIOS ya, password setup ya, satunya setup, satunya sistem ya. Kalau setup itu untuk masuk ke BIOS-nya, tapi kalau sistem itu masuk ke BIOS dan masuk ke Windows. Jadi begitu komputer nyala muncul password. Nah, itu setting sistem. Jadi bisa disetting itu. Jadi kalau sudah itu lupa ya sudah, tidak bisa. Tapi kalau komputer itu lupa, kita masih bisa reset ya. Buka, biasanya dekat baterai itu ada jumper reset. Tapi kalau laptop ya agak ribet ya, tidak bongkar. Kalau PC sih gampang ya, nggak kelihatan. Kalau laptop agak ribet. Nah, itu. Ya sama sih sebenarnya. Kalau misalkan password Windows sampai lupa ya bubar, nggak bisa akses ya, nggak bisa akses. Kemudian yang paling penting adalah ini, backup jika terjadi pencurian, kehilangan atau kerusakan. Nah, jadi backup. Backup itu ada dua, backup sistem dan backup data. Ya. Backup sistem kalau terjadi sistemnya rusak. Ya. Itu kalau zaman dulu itu adalah backup boot ya. Jadi kita menghindari kalau misalkan terjadi bootingnya itu gagal. Ya. Tapi kalau sekarang udah jarang. Zaman dulu masih sering terjadi kegagalan booting ya, karena mungkin sistem operasinya belum stabil, makanya sampai sekarang itu masih ada perbaikan terus, muncul terus. Dulu Windows 95, 311, 95, 98, kemudian 2000, ya, kemudian XP, ME, Millennium, ya, kemudian Windows profesional. Sebelum Windows profesional itu ada apa lagi itu? Ada Windows Windows 7 ya. Gitu. Windows 8, Windows 10. Nah, terakhir sekarang Windows 10. Windows 10 aja serinya juga beda-beda ya, Windows 10. Windows 10 yang berapa itu ya. Kalau mau dilihat bisa di historinya. Kemudian izin file, folder enskripsi ini juga perlu ya, izin akses yang dapat digunakan untuk mencegah pengguna yang tidak berwenang melihat atau mengubah data. Jadi izin aksesnya. Kemudian seluruh hard drive dapat dienkripsi menggunakan misalkan Windows BitLock. Ini bisa juga dienkripsi pakai Windows BitLock. Ini bawaannya sudah ada sih, tidak salah. Windows I, Pak ya. Di sini ada masuknya adalah security ya. Network game privasi. Ada ya. Coba back lagi. Kalau ini adalah update kan. Nah, ini security, BitLock. Ada enggak di sini? Open Windows Security. Nah, kalau ini bawahnya di Windows ini sih. Ya, ada firewall. Ya, beda-beda. BitLock ada mestinya. Ya. Windows, troubleshooting. Ya. Dan
bisa diaktifkan ini BitLocker ya. Kemudian hardware yang perlu dibuang, terutama hard disk, ini datanya harus dihapus. Jadi dengan perangkat lunak ataupun perangkat degaussing ya. Atau kalau perlu ya dihancurkan ya. Itu. Jadi CD itu atau kalau rusak itu atau kalau piringannya masih bisa dibuka lagi ya datanya. Ya. Bahkan flash disk itu juga hati-hati juga. Flash disk itu bisa direstore, kembalikan isinya ada apa saja, itu bisa dibaca. Ya. Jadi yang sekiranya bisa di restore itu jangan ya istilahnya bolehlah dikopikan tapi dalam batas pantauan kita. Kemudian pelindungan terhadap perangkat lunak ini bisa juga sistem protection. Jadi restore system. Jadi ini kalau misalnya ada kegagalan boot, maka dia bisa melakukan restore system. Dan dia menyimpan besar 4% dari total hard disk kita. Jadi dia ada sistem restore-nya. Jadi sistem restore ini setiap kali boot atau setiap kali log off ya, itu dia akan memperbarui ya, sistem restore point-nya. Istilahnya sistem restore point ya. Windows restore point. Jadi kita bisa biasanya ini terjadi ini kalau misalnya kita habis install, uninstall, update apa, itu nanti dia akan merekam ulang di sini. Jadi direkam ulang. Jadi tujuannya kalau misalkan terjadi kegagalan, kita bisa melakukan rollback ya. Jadi kita bisa melakukan rollback. Jadi kita kembalikan ke kondisi semula ya, gitu. Kemudian perlindungan terhadap perangkat lunak yang berbahaya, misalkan anti malware. Ini misalkan kayak tawarkan McAfee, ya, Symantec, ya, Kaspersky. Nah, ini. Tapi perlu hati-hati juga, karena mungkin kita terlalu protektif, kita menginstal banyak sekali antivirus. McAfee diinstal, Symantec diinstal, Kaspersky diinstal. Yang jadi adalah komputer kita jadi lambat, ya. Ini. Ya, bukannya cepat, bukannya ya memang aman, tapi yang jadi lambat ya. Ini karena masing-masing punya cara sendiri untuk mengamankan ini data program aplikasinya ini. Ya. Jadi untuk perlindungan dari antivirus, adware, phishing dan spyware, nah, ini bisa juga. Dan kita pilih aja ya salah satu mana ya. Nah, cukup pilih salah satu, tidak usah semuanya tidak usah dipasang semua ya. Dipasang semua ya repot juga ya nanti kalau dipasang semua. Kemudian selalu ambil file tanda tangan dari situs web production untuk memastikan pembaruan tersebut asli atau tidak dirusak oleh virus. Jadi harus dicek, istilahnya dicek file, istilahnya kalau di downloadan itu ada MD5-nya. Ini sudah sesuai dengan aslinya atau tidak ya, gitu. Jadi kalau tidak sesuai dengan aslinya berarti file ini sudah mengalami perubahan ya, perlu diubah, perlu diantisipasi. Dan jika komputer terinfeksi, ini langkah-langkahnya adalah ini ya. Hapus komputer yang terinfeksi dari jaringan atau matikan, putuskan ya. Pertama putuskan dulu dari jaringan. Ya, jangan sampai virusnya itu menyebar. Kalau virusnya itu sudah sampai menyebar ke komputer lain, jaringan repot sudah. Ya. Jadi yang pertama kalau disinyalir ini kena virus, lepas dulu dari jaringan. Kemudian ikuti kebijakan respon yang termasuk ini beritahu personal IT-nya. Ya. Kemudian simpan file lognya ke media atau yang flash disk ya, matikan komputer. Kalau pengguna rumah ini bisa memperbaiki semua program ya. Jadi mungkin bisa juga diinstal ulang gitu ya. Kemudian boot komputer dengan scan disk. Nah, ini kalau ini zaman dulu ya. Kalau sekarang ini boot disk ini mungkin sudah enggak mungkin ya.
Ini kalau Windows sistem Windows 10 yang bisa boot, bisa menembus itu ya Windows 10 ya. Termasuk mungkin boot, kalau zaman dulu pakai boot pakai disket gitu ya. Boot pakai safe mode, kemudian pakai McAfee. McAfee bisa ya membuat boot pakai McAfee-nya. Sehingga bootnya nanti dari disket terus langsung bisa melakukan scan. Tapi itu kalau yang kena adalah master boot record-nya, ya MPR-nya, master boot record-nya. Tapi kalau bukan master boot record-nya ya masih aman. Biasanya di memorinya yang kena juga. Kemudian teknik keamanan juga ini, misalkan di sharing. Sharing ini juga perlu everyone jangan diberikan full control, tapi hanya read only saja. Ya kalau kita mau berikan full control ya pastikan jangan everyone ya, berikan ke user di sini. Berikan ke user siapa yang tahu persis dan itu diberikan. Ya, tapi kalau everyone ini berarti semuanya bisa mengakses. Ini kalau everyone ini biasanya untuk setting master ya master ataupun ataupun driver nah itu ya master atau driver itu masuk ini everyone. Kemudian teknik keamanan ini, semua komputer Windows jaringan ini harus menjadi bagian dari domain atau grup kerja. Ini dijoinkan, ya, paling aman seperti itu, join domain. Ya. Jadi sebelum komputer dapat berbagi sumber daya, mereka harus berbagi nama domain atau grup kerja. Jadi harus dijoinkan dulu, join domain. Ini yang paling aman adalah ini, dan ini yang ada hanya di Windows Server, ya, join domain. Ya. Mungkin ini kalau Anda pernah ikut atau nanti ya, di semester selanjutnya mata kuliah namanya pengelolaan administrasi server, itu nanti di situ kebetulan saya yang ngajar, nanti di situ ada juga cara mengatur join domain nanti bagaimana. Ya, ini. Kemudian memetakan drive lokal atau mapping, ya ini. Jadi menggunakan atau mengakses suatu file folder tertentu atau seluruh drive sistem yang berada dalam jaringan. Jadi map drive, mapping. Ya. Kita bisa map, jadi tidak perlu mengakses ke jaringan terus. Ya. Cukup kita map aja. Oh yang di sharing ini kita map ke drive Z, H, I, J atau yang lain. Pokoknya drive yang masih kosong, ya, gitu. Kemudian tentukan sumber daya mana yang akan di-sharing melalui jaringan internet dan jenis aksesnya. Jadi mau full akses atau read only, ya ini. Ya, ini read only, baca ini read only. Ini pengguna hanya dapat melihat data file dan menjalankan program. Ya boleh ngopi aja. Kalau ini ubah, ini pengguna dapat menambahkan file dan subfolder dan mengubah. Tapi kalau full control, ini mengubah dan mengizinkan dan lainnya. Nah, ini. Jadi settingannya ubah ini hanya bisa ngubah aja, tapi ngapus bisa juga tidak bisa diatur. Tapi kalau full control sudah bisa semuanya, yang namanya full control, kontrol sepenuhnya. Nah, jadi kita perlu antisipasi juga ini untuk memberikan file ataupun folder yang akan dibagikan secara bersama-sama. Ya, terutama kalau misalnya sharing itu bisa dipraktekkan kalau di sharing di Drive ya. Google Drive itu kan ada ya, hanya boleh membaca saja, hanya bisa siapa saja yang memiliki link ini, dia juga sebagai editor yang edit. Nah ini adalah teknik keamanan yang ada di wireless. Jadi pada mode security-nya ini ada pilihan disable, ada WEP, WPA, WPA2. Yang paling bagus adalah yang ini, WPA2, yang paling aman. Ya. Jadi di sini ada pengaturannya. Ini di wireless endpoint broadcast router. Ya. Ini kalau mau ditunjukkan itu ya bisa pakai ini. Anda pakai Cisco paket reset ya. Jadi di sini kita tuliskan wireless, nah gitu. Mungkin sini ketikkan
wireless ya. Wireless nggak muncul ya. Oh ini. Nah, ini wireless. Ini kalau saya buka, oh ini tidak bisa juga, bukan wirelessnya, bukan ini, access point. Coba ini gambar access point mana? Gambarnya aja. Ini, ini. Nah ini gambarnya access point ini. Jadi bisa dilihat. Ini kalau mau kita lihat buka dalamnya ya bisa. Ini kemudian GUI. Nah ini tampilannya. Ya. Jadi kita bisa latihan, nyeting, konfigurasi menggunakan ini. Di sini ada wirelessnya, nah, di setting, ya, settingannya wirelessnya apa. Kemudian dia di sini nanti untuk security-nya. Nah ini security-nya mau pakai security-nya apa? Security-nya mungkin wireless, Windows security-nya pakai apa? WPA bisa diatur, bisa buat latihan. Ya, kita ini hanya menggunakan apa namanya ini paket reset ya. Jadi bisa kita gunakan sebagai latihan. Kemudian teknik pengamanan ya. Teknik keamanan yang meliputi ini bisa juga menggunakan enkripsi antar dua komputer, misalkan menggunakan jalur VPN ya ini. Tapi kalau data kita ya tidak terlalu apa namanya rahasia banget ya, enggak usah lah. Jadi kalau biaya yang terlalu tinggi dibandingkan dengan risiko kehilangan data ya wis penting risiko kehilangan data daripada mengeluarkan biaya yang tinggi ya gitu. Kemudian mengidentifikasi set SSID. Ini SSID yang biasanya kalau orang menyebutkan sinyal WiFi. Sinyal WiFi-nya kok tidak muncul ya. Nama WiFi-nya apa? Sebenarnya salah apa ya? Nama WiFi-nya apa? Sebenarnya yang tepat adalah nama SSID-nya itu apa? Dan ini disiarkan melalui wireless. Nama SSID-nya apa? Tapi ya sudah, itu menjadi suatu istilah yang umum ya. WiFi ini namanya apa? WiFi-nya password-nya apa? Nah, itu. Ya, ini. Kalau WiFi-nya password-nya apa mungkin masih lumrah ya, tapi kalau WiFi-nya namanya apa gitu. WiFi namanya ini ya, padahal itu adalah SSID ya. Ini, identifikasi set layanan. Kemudian amankan WLAN dengan metode yang terkuat yaitu ini, WPA2 sampai dengan saat ini. Kemudian universal plug and play ini kemungkinan kalau bisa dimatikan aja. Universal plug and play. Jadi begitu pasang langsung running itu bahaya juga. Pasang flash disk langsung running, langsung open, itu bahaya. Kalau bisa dimatikan, ya. Universal plug and play-nya dinonaktifkan, ya. Jadi tidak aman ya. Pastikan firmware-nya ini yang terbaru, ya. Jadi update firmware-nya yang terbaru. Ya. Dengan melakukan pengecekan, ya, berkala mungkin 3 bulan sekali lah. Kemudian install dan konfigurasi firewall-nya. Ini sebagian besar router nirkabel ini menyertakan firewall. Jadi ada firewall-nya. Kemudian jika Anda ingin orang lain dapat mengakses komputer server atau console head ini bisa gunakan dengan menggunakan komputer ini, settingan DMZ ya. Jadi di modemnya bisa diatur, disetting untuk mode DMZ-nya bisa diarahkan di situ sehingga bisa mengakses langsung ke servernya itu ya, tanpa kita harus membuka port-port yang lain. Ya bisa sih kita membuka port-port itu, tapi risikonya kalau itu sampai ketahuan orang lain bisa jebol. Tapi kalau DMZ-nya sudah buka, kamu mau akses berapa? Ya udah buka. Habis itu selesai tutup lagi. Nah, gitu. Ya, seperti itu. Sehingga supaya tidak disalahgunakan. Dan lagi toh ini juga ada login sama passwordnya DMZ. Ya. Kemudian melindungi peralatan fisik, bisa juga menggunakan finger. Ya, yang di laptop itu ada disediakan finger, password. Handphone kita sekarang sudah untuk bukanya juga menggunakan biometrik ini, ya sidik jari. Ya, autentifikasinya sudah menggunakan sidik jari. Nah ini yang paling aman adalah ini, tidak bisa dipalsukan. Kemudian melindungi peralatan fisik.
Ini teknik umumnya adalah simpan perangkat jaringan di lemari yang terkunci. Jadi peralatan jaringan misalnya kayak switch hub, pokoknya sesuatu yang sifatnya sambungan-sambungan itu, switch hub, router, semuanya itu disimpan dalam lemari yang terkunci atau misalkan dalam ruangan yang terkunci. Ya. Kemudian pertimbangan pengaturan kata sandi di BIOS atau di UEFI ini juga. Di BIOS ini ada, tadi sudah saya utarakan ya, ada password security, ada password system dan password setup. Nah, jadi bisa digunakan itu. Nonaktifkan auto run dan auto play. Ini terutama untuk USB, port USB dan CD-ROM ya, dimatikan aja auto run. Kemudian menerapkan autentikasi multifaktor yang meliputi ini suatu yang Anda ketahui, misalkan kata sandi, ya. Kemudian suatu yang Anda miliki, EPOP, kemudian sesuatu tentang Anda, misalkan sidik jarinya. Jadi autentifikasinya harus benar, ini kata sandinya, ya, apakah ini milik Anda, kemudian tentang Anda, misalnya sidik jarinya. Autentifikasinya harus selalu update, ya, harus benar. Kemudian kunci semua peralatan dengan kabel keamanan. Jadi peralatan ini kalau bisa ya dikunci, ya, jangan sampai ada yang bisa melepas, masang. Kalau misalnya memang dikunci ya dikunci, ya, gunakan kartu kunci pengawas video atau penjaga keamanan yang misalkan terpercaya ya, misalkan pusat data gitu ya. Jadi dia memang fungsinya adalah mengamankan itu semua pusat data. Nah, ini teknik perawatan ya, teknik perawatan yang ada di jaringan. Ada pastikan adalah ini mengaktifkan firewall-nya, jangan pernah mematikan. Kemudian buat user password di sini biasakan kita menggunakan ini. Biarkan si user itu mengubah passwordnya. User must check password at net logon. Jadi jangan menggunakan password default. Ya sekalipun itu yang memberikan password adalah teman kita sendiri ya. Tapi ya usahakan ya, gunakan password yang dari kita sendiri ya, supaya diganti. Ya. Kemudian untuk security maintenance, menjaga keamanan meliputi selalu perbarui sistem operasi dengan patch keamanan yang terbaru. Jadi update, intinya update. Kemudian backup secara teratur. Backup itu jangan di-copy di drive lokal, tapi backup harus di-copy di drive eksternal dan letaknya harus jauh dari lokasi penyimpanan. Ya. Ya, kalau terjadi sesuatu kebakaran, backup-nya di situ ya percuma. Ya. Ya, kalau perlu ya simpan di tempat lain. Misalkan kantor A itu di backup, backup-nya disimpan di kantor B. Kantor B backup-nya di kantor A atau di rumahnya bosnya atau di mana. Jadi disilang backup-nya. Sehingga kalau ada kehilangan data bisa kita ambil dari tempat yang lain. Kemudian install, aktifkan konfigurasi firewall perangkat lunak, ya, kayak Windows Firewall ini harus aktif. Ini minimal. Karena kalau misalnya Anda pengen coba ya, Anda nginstal Windows, firewallnya dimatikan, tidak ada antivirus, Anda koneksi internet, dah langsung pasti komputer Anda kena virus. Ya, ya pasti itu langsung. Kemudian kelola pengguna termasuk menghapus karyawan yang diberhentikan atau akun-akun yang sudah tidak aktif itu dihapus atau dinonaktifkan minimal. Ya. Ini atau mungkin diterapkan kalau dia tidak pernah login dalam kurun waktu misalkan 4 hari berturut-turut maka akunnya langsung disable. Bisa diterapkan seperti itu. Ya, sehingga dia tidak bisa masuk ke akun tersebut ya. Kemudian ini menerapkan akun untuk tamu sementara. Jadi kalau misalkan ada tamu, magang atau apa 3 bulan ya sudah buatkan akun yang usianya hanya 3 bulan. Setelah itu dia nonaktif. Kemudian konfigurasi waktu masuk, ya. Memantau upaya masuk gagal. Ini login failure. Ya. Jadi
Kemudian menerapkan waktu tunggu, mengatur dan mengunci layar. Ini adalah screen savernya. Ya, jadi kalau misalkan kita tinggal dalam beberapa menit, itu sebisa mungkin layar ini akan nutup. Nanti kalau buka, dia minta password. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi jangan ditinggalkan terbuka gitu terus. Kemudian di Windows gunakan kontrol akun pengguna, bin lokal dan manajer grup untuk mengelola akses penggunanya. Ya. Nah, ini proses pemecahan masalahnya, ada identifikasi masalah. Ya. Ini langkah pertama, ini proses pemecahan masalah, daftar pertanyaan, kemudian tetapkan teori penyebabnya, kemudian uji teori, ya, kemudian rencana tindakannya apa. Ini adalah langkah-langkahnya. Ya. Kemudian verifikasi sistem dengan lengkap, ini dari tindakan pencegahan tadi. Ya. Kemudian yang terakhir adalah dokumentasi. Ya. Jadi dokumentasi mungkin bisa dipakai untuk referensi di masa mendatang kalau misalkan kasusnya adalah kasus yang sama, ya. Terjadi kasus-kasus yang sama. Kemudian masalah umum dan solusi keamanan. Ini biasanya adalah seorang pengguna menerima ribuan email sampah setiap hari. Ini berarti spam. Titik akses nirkabel menipu ditemukan di jaringan. Ada ini. Kemudian flash drive pengguna menginfeksi komputer. Kemudian update Windows gagal. Kemudian file system telah diganti namanya. Jadi ada beberapa ini yang masalah-masalah keamanan yang paling umum. Nah, ini adalah ringkasannya. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada video pertemuan ke-12 ya. Ini. Nah, nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan di Classroom ataupun di forum chat ya. Gitu. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam hal penyampaian. Terima kasih, sampai ketemu di video pertemuan selanjutnya.